Halo, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kami dari tim 2 akan sedikit sharing mengenai model pengembangan camp. Sebenarnya seperti apa sih model camp ini? Untuk mengingat kembali, yuk langsung aja kita bahas. Pengembang model ini ialah Gerald E. Camp, seorang pemerhati masalah pendidikan. Ia berasal dari California State University di San Jose. Model pembelajaran camp lebih menekankan terhadap karakteristik siswa dan memberikan bimbingan dalam berpikir untuk masalah-masalah umum, serta menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang tepat. Menurut Camp, desain pembelajaran terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan dan mesti dikerjakan secara logis agar mencapai apa yang diinginkan. Model Camp adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program, di mana alur tersebut merupakan rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Bagaimana? Mulai ingat kan dengan model camp? Kalau mau diulang, silahkan di-rewind. Kalau tidak, yuk kita lanjut. Terdapat 4 unsur yang merupakan dasar dalam membuat model camp. Di antaranya, pertama, untuk siapa program itu dirancang. Berisikan ciri pembelajar atau siswa. Kedua, apa yang harus dipelajari. Berisikan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, bagaimana isi bidang studi dapat dipelajari dengan baik. Nah, ini yang cukup penting. Desainer pendidikan haruslah memiliki kepandaian merancang metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti. Dan terakhir, bagaimana mengetahui bahwa proses belajar telah berlangsung atau evaluasi. Wah, keren ya! Untuk mempermudah, ingat 4 kata kunci, yaitu siapa, apa, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, untuk mengenal lebih dekat, mari kita pelajari karakteristik dari model camp. Camp memiliki 4 karakteristik pokok. Yang pertama, pengembangan berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal yang mengharuskan pengembang memulai aktivitas pengembangan. Yang kedua, semua aktivitas pengembangan saling berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi produk yang dikembangkan. Yang ketiga, aktivitas model camp ini terdiri dari beberapa langkah yang saling bergantungan. Yang keempat, uji efektivitas produk selalu dilakukan atau diperlukan. Bagaimana? Sudah lebih paham kan? Berikut ada langkah-langkah atau prosedur model camp. Terdapat 8 langkah atau prosedur model camp. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Langkah pertama, menentukan tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap proses pembelajaran. Kedua, membuat analisis tentang karakteristik siswa. Analisis ini untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan sosial budaya siswa memungkinkan untuk mengikuti program, serta mencari langkah-langkah apa yang perlu diambil. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran khusus atau indikator, yaitu tujuan yang spesifik, operasional, dan terukur. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mengerjakan, dan apa ukurannya bahwa siswa telah berhasil. Dari segi guru, rumusan itu berguna dalam menyusun tes kemampuan dan pemilihan bahan yang sesuai. Kemudian, menentukan materi bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditentukan. Berikutnya, menentukan penjajakan awal atau pretest, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memenuhi persyaratan belajar. Dengan demikian, guru dapat memilih materi yang dibutuhkan dan diperlukan, tanpa harus menyajikan materi yang tidak perlu dan siswa tidak cepat bosan. Selanjutnya, menentukan strategi belajar mengajar dan sumber belajar yang sesuai. Kriteria umumnya yaitu efisiensi, keefektifan, ekonomis, kepraktisan, dan mudah didapat. Kemudian, menentukan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. Yang terakhir, mengadakan evaluasi. Dalam hal ini, siswa diberi tes dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan mengukur keefektifan metode atau strategi yang telah digunakan. Usai sudah bahasan teori model camp, lalu praktiknya bagaimana? Baik,
Kita lanjut ya ke contoh produk yang menggunakan model CAM dalam pengembangannya. Berikut contoh produk yang akan dibahas, yaitu LP3MUNJ, lebih khususnya dalam course metode penelitian pendidikan. Mengapa? Karena berdasarkan 4 unsur dasar yang terdapat dalam membuat model CAM, website online learning milik UNJ memenuhi semua unsur. Masih ingat kan 4 unsur dasar model CAM apa saja? Untuk merefresh kembali, coba ingat 4 kata kunci di awal video, yaitu siapa, apa, metode, dan evaluasi. Unsur pertama, untuk siapa program itu dirancang? Untuk mahasiswa teknologi pendidikan semester 6, yang memerlukan materi metode penelitian, untuk penelitian di semester selanjutnya. Unsur selanjutnya, apa yang harus dipelajari? Dalam website terdapat pembagian materi. Berdasarkan waktu untuk dipelajari, dalam hal ini berjangka 1 minggu sekali. Materi-materi tersebut sudah tersusun dari yang mudah hingga sulit. Unsur berikutnya, bagaimana isi bidang studi dapat dipelajari dengan baik. Terdapat banyak metode dan strategi beragam untuk menunjang pembelajaran, seperti dicantumkannya link referensi, video, infografis, dan materi lainnya. Terakhir, bagaimana mengetahui bahwa proses belajar telah berlangsung? Terdapat pretest atau tes kemampuan awal, tes formatif, kuis, dan tugas dalam website tersebut.